video kali ini kami bakal menjelaskan tentang PowerPoint yang udah kami buat. PowerPoint ini berasal dari atau kami ambil dari 4 artikel yang udah kami baca. Jadi di dalam PowerPoint itu nanti ada berisi pendahuluan, metodologi, dan hasil. PPT 1 dan 2 berjudul PPT pertama berjudul Pengaruh ukuran buah terhadap frekuensi embryogenesis beberapa kultivar mangga. Dan PPT yang kedua berjudul Pengaruh penambahan kombinasi konsentrasi ZPT, NAA, dan BAP terhadap pengaruh dan perkembangan biji Dendrobium tarulium JJ Smith secara in vitro. Dan PPT ketiga berjudul Induksi Embryogenesis Somatis dari Jaringan Endosperma Jeruk Silam, Citrus nobilis, CV Simadu. Dan yang keempat adalah berjudul Embryogenesis terhadap tanaman cendana. Nah, untuk itu langsung aja ke video penjelasannya. Nah, PPT yang pertama itu berjudul Pengaruh ukuran buah terhadap frekuensi embryogenesis beberapa kultivar mangga. Dimulai dari pendahuluan, mangga merupakan salah satu jenis buah unggulan nasional, sehingga sudah dikembangkan di Indonesia dengan cara okulasi dan sambung pucuk. Selain itu, kultivar jaringan mangga sudah dilakukan dengan menerapkan kultur nucellus untuk produksi embrio somatik. Berikutnya, metodologi. Metodologi ini dimulai dengan sterilisasi buah muda yang direndam dalam etanol teknis 90% selama 2 menit. Kemudian, direndam di dalam hipoklorit 20% selama 30 menit. Nah, melalui induksi embryogenesis dilakukan inisiasi embryogenesis dengan menggunakan media 3M. Hasil yang diperoleh, penelitian menunjukkan bahwa dengan sterilisasi permukaan yang dicobakan kontaminasi dapat ditekan hingga 7,1 sampai 57,1%. Bahkan, beberapa kultivar tidak mengalami kontaminasi. Setelah 3 sampai 4 minggu, kultivar mengalami embryogenesis dengan frekuensi antara 4,2 sampai 35,75%. Nah, penyimpanan kulturan pada tempat gelap dan subkultur yang teratur merupakan cara terbaik untuk menekan terjadinya pencoklatan jaringan. Namun, pencoklatan tidak menghambat terjadinya embryogenesis. Kemudian, PPT yang kedua, pengaruh penambahan kombinasi konsentrasi ZPT, NAA, dan BAP terhadap pengaruh dan perkembangan biji Dendrobium taurilium JJ Smith secara in vitro. Pendahuluannya, anggrek Dendrobium taurilium hanya terdapat di Pulau Seram, Maluku, yang didistribusikan terbatas di Seram bagian utara. Nah, Dendrobium taurilium ini merupakan jenis anggrek asli Indonesia yang terancam punah. Anggrek ini termasuk tanaman yang sulit dikembangbiakkan dikarenakan bijinya tidak memiliki endosperma sehingga sulit tumbuh di alam. Metodologinya, nah, tempat dan waktu penelitian dilakukan di Greenhouse Dedic Orchid yang berlokasi di Batu, Malang. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2012 di Laboratorium Kultur Jaringan Kebun Raya Purwodadi, LIPI. Berikutnya, alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya ini ada 20 di sini tertera. Kemudian, bahannya yang pertama media Murasi Enskog atau MS, kemudian zat pengatur tumbuh NAA, dan BAP. Yang ketiga ada air kelapa, alkohol 70%, sodium hipoklorit atau Clorox NaOCl, kemudian aquades, biji Dendrobium tarulium. Yang berikutnya ada sterilisasi alat. Nah, sterilisasi digunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Setelah itu, semua alat dan bahan dimasukkan ke dalam laminar air flow atau LAF yang sudah disemprot dengan alkohol 70%. Berikutnya ada pembuatan media kultur. Nah, yang pertama larutan stok, sukrosa, dan zat pengatur tumbuh dituangkan ke dalam gelas beker dan ditambah zat pengatur tumbuh sesuai dengan perlakuan. Kemudian, larutan media ditambah aquades hingga mencapai volume 1 liter
dengan pH 5,8 dengan penambahan NaOH dan HCl. Berikutnya, media dipanaskan di api hingga mendidih. Nah, media dituangkan ke dalam bokor kurang lebih 20 mm. Kemudian dilanjutkan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Nah, setelah suhu autoclave turun, media dikeluarkan dan diuji kontaminasi selama kurang lebih 1 minggu. Berikutnya, sterilisasi biji. Nah, biji dikeluarkan dari desikator dan diletakkan di kertas saring, kemudian dilipat dan ditutup rapat. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan klorox 10% yang mengandung 0,5% NaOCl. Nah, selama 30 menit dibilas dengan Aquades, disterilisasi sebanyak 3 kali masing-masing 10 menit. Berikutnya, biji anggrek diambil dengan jarum steril dan disebar pada permukaan medium dalam petri dish. Petri dish ditutup, kemudian dililitkan parafilm pada bagian tepi. Berikutnya, media yang berisi biji diinkubasi di rak kultur dan diberi penyiraman 16 jam fotoperiod suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, dilakukan dengan rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acap rangkap atau RAL, pola faktorial dengan faktor kombinasi NaA dan BaP. Nah, masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. Nah, berikut tabel kombinasi konsentrasi NaA dan BaP. Selanjutnya, uji kualitatif. Nah, dalam penelitian ini, kualitatifnya diuji dengan menggunakan rumus persentase pertumbuhan biji sama dengan jumlah biji yang tumbuh per jumlah biji yang ditabur dikali 100%. Nah, jumlah biji yang tumbuh pada tiap fase dihitung menggunakan hand tally counter, kemudian data diperoleh dianalisis secara deskriptif. Berikutnya ada uji kualitatif. Nah, pada dan terakhir dilakukan uji kualitatif. Nah, hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan setelah 5 bulan inokulasi, hasil terbaik ditunjukkan pada medium tanpa penambahan ZPT dengan 100% biji berkembang menjadi plant. Pada penambahan berbagai kombinasi zat pengatur tumbuh, didapatkan hasil kombinasi pertumbuhan hanya mampu membentuk protokol. Nah, berikutnya, hal ini membuktikan bahwa suatu organ dan jaringan tumbuhan mengandung hormon endogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ atau jaringan tersebut hingga tahapan yang paling sempurna walaupun tidak ditambahkan zat pengatur tumbuh dari luar. Yang ketiga adalah induksi embriogenesis somatis dari jaringan endosperma jeruk silam Citrus nobilis L. Chiefs madu. Kita masuk ke pendahuluannya. Pendahuluan. Hampir seluruh sel kompeten tanaman dapat diinduksi menjadi sel embriogenik karena sel tanaman memiliki kemampuan totipotensi sel endosperma jeruk siam bertipe inti bebas, di mana endosperma premier hasil fertilisasi ganda melakukan pembelahan inti tetapi tidak langsung membentuk dinding sel. Tanaman triploid akan menghasilkan buah tanpa biji karena ketidakseimbangan perpasangan kromosom saat meiosis. Faktor penentu keberhasilannya antara lain tahap perkembangan jaringan endosperma dan formulasi media. Jadi sel endosperma jeruk siam itu bertipe inti bebas nih, di mana endosperma primernya menghasilkan fertilisasi ganda untuk melakukan pembelahan inti tetapi tidak langsung membentuk dinding selnya. Kemudian kita setelah dari pendahuluan kita masuk ke metodologinya. Metodologi yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian, bahan, induksi embriogenetik, embriosomatik, pemanjangan plantlet, analisa statistik. Kita masuk ke tempat dan waktu penelitiannya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Sel dan Jaringan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dan Laboratorium Kultur Jaringan Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB atau Institut Pertanian Bogor. Dilaksanakan pada bulan Februari sampai Oktober 2012. Jadi penelitian ini dilakukan di lab IPB. Kemudian bahan.
Bahan yang pertama tentunya yaitu adalah jaringan endosperma dari buah jeruk siam si madu yang berumur 11-13 minggu setelah entesis. Jaringan ini nantinya diisolasi dari buah yang sudah disterilisasi permukaannya dengan cara direndam dalam alkohol 96%, kemudian dilakukan pada api busa selama 3 kali. Kemudian, penyiapan media kultur ini dilakukan dengan menambahkan 30 gram gula pasir, mengatur kemasaman media menjadi 5,8 dan memadatkannya dengan 2,5 pitagel. Jadi bahannya itu tuh jaringan endosperma pada jeruk siam ya. Kemudian endosperma nantinya dikulturkan pada media induksi pembentukan kalus, yaitu media dasar MS dengan modifikasi vitamin media MW. Media dasar yang ditambah dengan 3 mg, 30 gram gula pasir. Kemudian sebagai perlakuannya ditambahkan 0,1 mg biotin, 500 mg ekstra malt, 500 mg kasein hidrolisat, 0,1 biotin plus 500 mg Me dan 0,1 mg biotin plus 500 mg CH. Kemudian kultur endosperma nantinya diinkubasi dengan pencahayaan rendah dari lampu, yaitu sekitar 40 watt atau 220 watt atau kurang lebih dari 600 lux selama 16 jam per hari. Kemudian suhunya yaitu 21 sampai 25 derajat Celcius, di mana pengamatan ini dilakukan selama 12 minggu setelah penanaman in vitro terhadap presentasi pembentukan kalus embriogenik yang diamati secara kasat mata terhadap struktur kalusnya. Jadi dia menggunakan pencahayaan rendah ya, sekitar kurang lebih 600 lux selama 16 jam, dilakukan 12 minggu setelah penanaman in vitro dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian nantinya ada formulasi media pendewasaan adalah media MS yang dimodifikasi dengan vitamin MW tadi dengan penambahan 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mg dan 250 mg glutamin, 7 mg biotin dan 0,5 pitagel. Nanti diinkubasi pada ruang kultur dengan penyinaran lampu 60 watt, 220 watt atau kurang lebih 1000 lux. Penyinaran 16 jam per hari dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian pengamatan ini dilakukan terhadap jumlah embrio somatik, total globular, pendewasaan S bentuk hati, torpedo kotilodan dan S berkecambah serta presentasi pendewasaannya. Setelah tadi dilakukan inkubasi kemudian diamati. Untuk hasilnya yaitu persentase pendewasaan embrio somatik dengan morfologi embrio normal terbanyak yaitu 54,8% diperoleh dari media MS yang dimodifikasi tanpa zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi pemadat yang ditingkatkan dari 2,5 menjadi 3 pitagel. Pada media yang sama, ES dapat berkecambah secara langsung. Pemajangan planet terbaik yaitu 0,5 cm dilakukan pada media MS modifikasi dengan penambahan 2,5 mg atau GA3 sehingga kesimpulan media terbaik untuk induksi kalus embriogenetik dari jaring endosperma jeruk siam semadu adalah media MS modifikasi dengan penambahan 3 mg liter minus 1 BA dan 500 mg liter minus 1 CH. Yang keempat adalah embriogenesis pada tanaman cendana. Pendahuluannya yaitu cendana atau Santalum album L merupakan salah satu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman ini banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Produksi dari tanaman cendana sering tidak seimbang, oleh karena itu perlu diadakan pengembangan. Faktor menentu yang penting adalah ketersediaannya bibit unggul. Teknologi yang memberikan harapan besar yaitu kultur in vitro yang bukan hanya memperbanyak tetapi juga untuk perbaikan karakter tanaman. Jadi cendana ini adalah merupakan tanaman dengan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, karena itu perlu diadakannya pengembangan untuk menghasilkan atau untuk tetap ada ketersediaan bibit unggulnya. Kemudian teknologi yang memberi harapan besar yaitu kultur in vitro, yaitu nantinya bukan hanya memperbanyak tetapi juga memperbaiki karakter tanaman. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian pada bulan Februari sampai Desember 2003. Bahan tanaman yang digunakan tentunya adalah embrio dari buah cendana muda dan dewasa yang diperoleh dari Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta. Jadi penelitian ini dilaksanakan Februari sampai Desember 2003 di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Kemudian media yang digunakan sebagai perlakuan disesuaikan dengan tahapan percobaan.
Jadi tahapannya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan induksi embrio somatik, tahap pembentukan embrio somatik sekunder, tahap perkecambahan atau pembentukan planlet, kemudian tahap perakaran. Di tahap induksi embrio somatik, MS plus BA 0,5 mg, nantinya MS plus BA 1 mg, MS plus BA 2 mg per L, MS plus T diazuron 0,5 mg plus S, kemudian MS plus T diazuron 1 mg per 1 per L, dan MS plus T diaron juron 2 mg per L. Kemudian di tahap pembentukan embrio ada MS per IAA 0,5 mg per L dan MS plus IAA 1 mg per L. Tahap perkecambahan ada MS 1/2 tanpa GA3, MS setengah plus GA 30,5 mg, MS setengah plus GA 3,1 GA 31 mg, MS tanpa GA3, kemudian MS plus GA 0,5 mg per L dan MS plus GA 1 mg per L. Kemudian terakhir tahap perakaran MS plus IBA L 5 mg per L dan MS plus IBA 10 mg per L. Jadi ini adalah media yang digunakan sebagai perlakuan disesuaikan dengan tahap percobaan. Hasilnya itu persentase embrio somatik sekunder yang dihasilkan relatif sama dengan zigotok muda dan dewasa yang menunjukkan, tetapi induksi perakarannya belum menghasilkan atau mendapatkan hasil yang memuaskan meskipun akar sudah terbentuk pada media MS dengan jumlah yang masih sedikit. Kemudian juga didapatkan hasil yang selain hasil dari persentase embrio somatik sekunder yang dihasilkan relatif sama dengan zigotok muda dan dewasa, didapatkan juga yaitu hasil bahwa presentasi pembentukan embrio somatik dari eksplan embrio zigotok muda pada media MS plus BAP 2 mg per L menunjukkan nilai tertingginya yaitu 71,4%, sedangkan untuk eksplan embrio zigotok dewasa nilai tertingginya 63,6% yang diperoleh pada media MS plus BAP 1 mg per L. Keberhasilan pembentukan embrio somatik sekunder dari embrio zigotok dewasa dengan perlakuan MS plus IAA 0,05 dan 1 mg tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Untuk 25% persentase embrio somatik sekunder tertinggi, 71,25% diperoleh dari media MS tanpa penambahan IAA. Jadi 43,25%-nya persentase embrio somatik sekunder itu tertingginya yaitu 71,25% yang diperoleh dari media MS tadi tanpa penambahan zat yaitu IAA. Ini adalah tabel pengaruh zat pengatur tumbuh dalam media dasar MS terhadap pembentukan embrio somatik dari eksplan embrio zigotik muda dan dewasa pada cendana setelah 8 minggu. Itu bisa dilihat ada zat pengatur tubuhnya. Kemudian ini tabel yang kedua adalah pengaruh media terhadap presentasi embrio primer yang membentuk embrio sekunder dari eksplan embrio zigotik muda dan dewasa cendana umur 7 minggu. Bisa dilihat itu medianya. Kemudian ada presentasi embrio somatik, ada dewasa dan ada muda. Ada MS kontrolnya, kemudian MS plus IAA 0,5 mg per L, MS plus IAA 1 mg per L. Hai semua, sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau video kami kurang jelas penjelasannya. Kiranya kalian dapat memberikan saran atau komentar yang membangun di video kami supaya kami bisa buat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih, see you and bye-bye.